Prabu Harjuno Sosrobau, seri 206, Rahwanaraja. Sementara itu, pasukan Alengka dirojo heran karena raksasa itu telah berubah wujud dan menurut yang mereka dengar, dia adalah Prabu Harjuno Sosrobau. Walau tidak terucap, mereka mengagumi kesaktian dari Prabu Harjuno Sosrobau itu. Jika mereka sampai memuji lawan, pasti para petinggi negeri akan marah kepadanya. Mereka pun masih menyaksikan dari kejauhan Prabu Rahwanaraja ditelikung tak berdaya. Dan mereka juga menyaksikan ada dewa cebol yang turun dari langit. Menurut yang mereka dengar, dewa itu adalah Yang Bathara Narada, pepatih Kahyangan Junggring Saloka. Mereka berbincang jauh dari tempat dewa itu berada. Mereka pun tidak mendengar apa yang diperbincangkan. Demikian pula pasukan gabungan. Mereka melihat raksasa setinggi gunung Anaan itu telah berubah wujud menjadi Prabu Harjuno Sosrobau, seperti yang mereka duga sebelumnya. Mereka sangat bangga kepada Raja Gung Binathara itu, karena mampu meringkus Prabu Rahwanaraja yang angkara murka menjadi tidak berdaya. Mereka pun menyaksikan pula kehadiran Yang Bathara Narada. Mereka berharap-harap cemas. Harapannya adalah Yang Bathara Narada akan menjemput Prabu Rahwanaraja untuk ke alam langgeng, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi titah di Mayapada. Di tengah medan laga, ketiganya masih berbincang. Yang Bathara Narada mengulangi pertanyaannya. Apakah Angger Prabu masih menginginkan tambah garwa selir sebagai silihnya Warahwana? Lo dulu ya, Hak. Pekulun ada-ada saja. Sudah 2 tahun, 800 selir itu belum semua kebagian, Pekulun. Jawab Prabu Harjuno Sosrobau sambil tersenyum. Hahaha, lu dulu ya hok perkincong warudoyong ditegor uwong. Hahaha. Bathara Narada tertawa termehek-mehek. Jangan-jangan ada yang double. Hahaha, lu dulu ya hok. Lanjut pepatih Kahyangan yang kocak itu. Prabu Harjuno Sosrobau hanya tersenyum kecil. Sedangkan Prabu Rahwanaraja yang tidak tahu duduk perkara perbincangan itu hanya bersimpuh menahan sakit. Mereka yang dari jauh mendengar tertawa Bathara Narada heran. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Cebol itu masih bisa tertawa-tawa. Yang Bathara Narada mengulangi pertanyaannya. Tebusan apa yang Angger kehendaki? Nyawa tebusannya nyawa Pukulun, jawab Prabu Harjuno Sosrobau. Maksud kamu apa, Angger? Bertanya Yang Bathara Narada. Rahwana diberi hidup, namun tebusannya adalah nyawa Patiswanda dan para raja dan senopati gabungan negeri Maespati yang telah gugur dalam pertempuran ini, Pukulun. Permintaan Prabu Harjuno Sosrobau. Lu dulu ya hok perkincong warudoyong ditegor wong. Lu dulu ya hok cerdik juga kau, Ngger. Tetapi untuk Bambang Sumantri itu tidak mungkin, karena ia telah masuk ke Swarga Luka dijemput adiknya Bambang Sukrasana. Kematiannya sudah pinesti menjadi kehendak dewata, jawab Yang Bathara Narada. Prabu Harjuno Sosrobau diam beberapa saat karena merasa sangat kehilangan Ki Patiswanda.
Kemudian katanya, jika demikian tebusannya ditambah pukulun, lanjut Prabu Harjuno Sosrobau. Dulu ya, elek, 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 elek. Tebusan kok tawar-menawar kayak bakul kacang di pasar Kliwon. Apa maksudmu, Nger? Rahwana boleh diberi hidup, namun tidak boleh mengganggu negeri-negeri sekutu Mahespati, apalagi menyerbu negeri Mahespati. Pinta Prabu Harjuno Sosrobau. Dulu ya Rahwana, kau mendengar sendiri, berkata yang Bathara Narada. Manut, nurut saja keputusan dari Pukulun Bathara Narada, berkata Prabu Rahwanaraja yang tidak bisa menahan rasa sakit. Rahwana, sepantasnya nyawamu memang harus dicabut, tetapi karena yang Pramesti Bathara Guru, kau boleh tetap hidup. Namun pada saatnya, titah titisan Bathara Wisnu berikutnya yang akan mengakhiri keangkara murkaanmu. Lanjut Bathara Narada. Yang Pramesti Bathara Guru pasti menghendaki yang terbaik untukku, Pukulun. Dan sekarang lekas, lepaskan aku dari belenggu ini, Sosrobau, desak Prabu Rahwanaraja. Bersambung.